Nah, adik-adik, untuk praktikum hari ini kita akan membahas mengenai pelaksanaan pelayanan telemedicine ya. Adik-adik mungkin sudah bisa mengakses untuk kasus dan lembar kerjanya yang sudah saya upload di Oase. Jadi kasusnya itu masih melanjutkan kasus yang minggu lalu ya. Jadi berdasarkan data persiapan elektronik yang diperoleh pada minggu sebelumnya, Anda diminta untuk membuat perencanaan perihal kegiatan telefarmasi yang akan dilakukan. Nah, kelompok 1 sampai 3 itu melakukan perencanaan pembuatan telefarmasi secara asinkronus. Kelompok 2 dan 6 itu penggunaan telefarmasi secara sinkronus ya. Resepnya sama seperti ini, ada 6 item. Kemudian yang pertama, Anda diminta untuk merencanakan kegiatan telefarmasi yang Anda berikan kepada pasien secara singkat dan jelas sesuai pembagian kelompok. Yang minggu lalu kan ada yang ada yang memilih bebas ya. Tapi sekarang kelompok 1 sampai kelompok 3 itu adalah yang asinkronus, kemudian 4 sampai 6 itu adalah yang sinkronus. Nah, macam-macam itu ada metodenya. Namun adik-adik, untuk penilaian itu ditekankan kepada bagaimana Anda membuat suatu metode yang menarik. Ya. Nanti kalau misalnya saya misalkan nih kelompok yang asinkronus gitu ya. Apa rencananya? Oh, mau ngasih panduan penggunaan obat yang tertulis saja, misalnya seperti itu. Sedangkan kelompok yang lain juga asinkronus seperti itu, tapi dia membuat suatu video tutorial, ya, video tutorial yang berisi edukasi dan penyampaian penggunaan obat. Ya tentu saja nanti mungkin kelompok yang hanya memberikan materi dengan menulis saja atau hanya dengan melengkapi etiket, nilainya tidak akan sebagus misalnya kelompok yang lebih inovatif dengan memberikan video, misalnya seperti itu ya, dengan memberikan link video tutorial penggunaan obatnya seperti itu. Begitu pula dengan kelompok yang sinkronus ya, kelompok yang sinkronus misalnya nanti kalau yang kelompok sinkronus itu kan membutuhkan kedatangan 2 orang yang secara bersamaan pasien dan apoteker. Jadi dalam bentuk misalnya ada yang membuat metodenya adalah dengan video call WhatsApp misal seperti itu. Maka nanti silahkan dibuat videonya. Jadi mungkin kayak kemarin ya menggunakan Webex atau misalnya aplikasi yang lainnya atau misalnya kalian bisa kalau sekarang kan bisa rekam layar ya, melakukan panggilan via WhatsApp sekaligus dengan melakukan perekaman layar. Nah, nanti itu ditulis atau misalnya linknya itu ditaruh di sini ya, prakteknya ini. Jadi yang nomor 2 ini adalah hasil yang Anda lakukan. Misalnya nanti yang kelompok asinkronus itu membuat video mengenai penggunaan obatnya, maka nanti silahkan ditaruh di sini, diupload videonya ya. Kalau misalnya nggak bisa ngupload video, mungkin nanti dimasukkan ke drive, nah maka link drive-nya ditaruh di sini. Kemudian nanti kalau misalnya ada yang tertulis, maka lampirkan saja yang tertulis di poin nomor 2-nya ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk obat-obatnya adik-adik, karena alokasi waktunya ya, untuk misalnya ada yang mau rencana buat video, ada yang mau menggunakan Zoom meeting, atau ada yang mau menggunakan WhatsApp call, gitu adalah 10 menit, maka obatnya pun akan dibagi menjadi 2. Ya, akan dibagi menjadi 2. Mohon dicatat, untuk kelompok yang mendapatkan asinkronus telefarmasi, itu obat yang diinformasikan hanya nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. Ya, asitromisin, ambroxol, sama Becomset. Sedangkan yang mendapatkan kelompok sinkronus itu memberikan informasi hanya perihal dexamethasone, Alpara, dan Profdi. Ya, di rekaman video atau misalnya di WhatsApp call atau misalnya di Webex itu hanya menjelaskan 3 saja obatnya. Ya, alokasi waktunya kalau misalnya dalam bentuk rekaman, baik itu audio, video ya, itu adalah dengan menggunakan 3 obat saja, maksimal durasinya 10 menit.
Tapi kalau sudah tertulis, ya silakan ditulis saja. Ya, tapi nanti penilaiannya itu salah satu item yang dinilai itu adalah kreativitas mahasiswa untuk mengembangkan sistem telemedicine yang akan digunakan. Ya, mungkin itu untuk kegiatan praktikum yang akan kita laksanakan. Jadi nanti jam 1 sampai jam 1:10 Anda akan mengerjakan kasus ya, mengerjakan pretest. Kemudian setelah itu sampai jam 3 sore itu silakan mengerjakan lembar kerjanya. Kemudian nanti mulai jam 18:30 ya, 18:30 itu kelompok 1 sudah join ke Webex ya. 10 menit untuk presentasi, kemudian dilanjutkan jam 18:40 kelompok 2 dan seterusnya. Jadi tidak semua kelompok join, begitu selesai presentasi, maka kegiatan praktikum sudah selesai untuk kelompok tersebut ya. Kira-kira seperti itu untuk kegiatan praktikumnya. Apakah ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, atau ada yang kurang jelas? Saya persilahkan. Izin bertanya, Ibu. Iya, silakan. Baik, terima kasih atas penjelasan Ibu. Saya kerja laporan hasil praktikum. Poin kedua kan di mana dijelaskan lakukan praktek pelaksanaan telefarmasi sesuai dengan rancangan yang Anda buat berdasarkan kasus yang ada. Tadi sempat jelaskan bahwa boleh membuat video, misalkan dari WA ataupun dari website nanti direview. Pertanyaan saya, apakah video tersebut harus antar anggota kelompok atau boleh mencari sumber lain, Ibu, seperti YouTube dan sebagainya? Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih. Untuk video, apoteker, kan nanti kalau misalnya buat video, apoteker yang memberikan informasi itu boleh wajib merupakan salah satu anggota kelompok. Tapi kalau misalnya ada pasien, ya, misalnya nanti ceritanya pura-pura nelpon pasien menggunakan video call, itu boleh orang di sekitar yang ada, misalnya keluarga atau siapa yang ada di rumah, boleh. Berarti untuk videonya Nike tidak harus semua antar anggota kelompok ya, Bu? Atau hanya beberapa anggota kelompok saja? Boleh tidak semua, boleh antar anggota kelompok, tapi paling tidak ada satu anggota kelompok yang bertindak sebagai pemberi informasi obat, dalam hal ini apotekernya. Oke, baik. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya. Silahkan, ada yang lain lagi? Ya, jelas ya? Sepertinya belum ada pertanyaan, Ibu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa itu saja yang saya sampaikan untuk pendahuluan kegiatan praktikum ya. Nanti silakan jam 1 ingat untuk mengerjakan pretest, kemudian jam 18:30 mulai join satu kelompok dengan alokasi waktu kira-kira 10 menit ya. Terima kasih. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa japri langsung ke saya ya. Saya tutup untuk Webex meetingnya. Selamat siang semuanya.